Welcome back guys to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa chart ya guys ya. Dan menurut saya ini cukup menarik karena ini adalah video mengenai Ethereum ya guys ya. Dan kalian udah tahu mungkin Ethereum sekarang lagi gila ya. Gila pumping ya. Oke, yang pertama kita harus ngelihat dulu Ethereum tuh sekarang harganya berapa ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini Ethereum harganya sekarang di $4.714 dan $4.714 ini mendekati all time high-nya yaitu di 4.874 sekitar segitu. Dan ini kemungkinan besar kita akan tes ketinggian ini di beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, bahkan mungkin besok mungkin bisa, tergantung dari potensi kenaikan ya guys ya. Karena misal kalian bisa lihat sendiri Ethereum sudah naik dengan drastis ya, naik 122% ya dari sejak 23 Juni ya mencapai 13 Agustus. Jadi udah sangat-sangat cepat lah pergerakan Ethereum. Dan kalau memang dia bisa tembus 4.800, the next resistance yang saya mau ngelihat adalah di Fibonacci 2,618-nya, yaitu di 5.297,65 ya guys ya. Jadi ini yang saya tarik dari sebenarnya dari sini ya, dari bawah sini ke sini, topnya di sini. Jadi kemungkinan besar ini menjadi peak ya, sebelum dia ada turun sedikit pullback. Tapi ya tergantung, kalau memang nggak nyampe pun saya nggak gitu masalah ya, karena memang menurut saya range harga bagi Ethereum itu mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000-an dolar ya guys ya. Menurut saya itu konservatif naiknya, tapi kalau memang bisa kita mungkin bisa mencapai 9.000-an dolar. Kenapa saya ngerasa 10.000 tuh susah? Karena kembali lagi itu psychological level. Psychological level tuh biasanya cenderung kita nggak akan pernah nyampe guys ya. Kecuali mungkin di permulaan dari pergerakan. Dan kalau ini kan kita bisa expect bahwa kalau mau Ethereum tembus di 7.000, 8.000, itu kemungkinan besar adalah at the end of the cycle. Mendekati end of the cycle. Jadi kemungkinan besar kita nggak akan nyampe ke 10.000 dolar. I could be wrong. I hope I'm wrong. Kalau bagi semoga supaya kita punya semua back, kita semua naik semua ya. Tapi overall menurut saya itu highly improbable ya, highly improbable. Oke. Kalau misalkan kita ngeliat sendiri Bitcoin dominance ya turun terus drastis ya, sebenarnya lebih karena juga Ethereum yang menang ya guys ya. Jadi Ethereum naik terhadap Bitcoin, dan kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin dominance plus Ethereum dominance sekarang mengalami tren atas ya, tren naik ya, walaupun sebenarnya ini sideways beberapa saat ini. Berarti apa? Ini menandakan bahwa altcoin kemungkinan besar akan lebih terpuruk lagi ya terhadap mereka berdua, karena ini uptrendnya lumayan kuat sejak November 2022 guys ya. Dan ini adalah chart ini adalah gabungan antara Bitcoin dominance dan Ethereum dominance ya. Jadi obviously masih ada stablecoin juga. Jadi kalau memang nggak ada stablecoin, kita buang dari stablecoin dari equation, it is much worse ya. Kenapa? Karena gitu kalau misalnya kita ngelihat total 3 ES dibandingin ETH ya, atau pengertiannya adalah total 3 kan adalah tanpa total 3 itu apa ya? Kalau misalnya kita lihat ya, pokoknya total 3 ES itu kalau kita ngelihat itu total 3 itu adalah crypto excluding BTC dan Ethereum, tapi ada stablecoin guys. Tapi kalau misalnya ada ES itu excluding stablecoin juga. Jadi ini obviously total 3 ini adalah total market cap di top 125 cryptocurrency ya, di berarti altcoin besar. Nah kalau misalnya kita lihat altcoin besar, kita bandingkan terhadap ETH, ini mengalami penurunan yang drastis sekali guys ya sejak April 2025. Kita kalau misalnya lihat dia udah turun sekitar hampir 50%. Ini menandakan bahwa altcoin in general ya, atau top 125 altcoin in general itu underperform terhadap ETH ya. Dan ETH overperform sebanyak ya 2 kali lipat ya, karena sekarang altcoin turun minus 50% terhadap Ethereum. Dan ini kenapa kita penting menggunakan kayak chart-chart begini yang kita bandingkan dengan Ethereum atau kita bandingkan dengan Bitcoin. Seperti yang saya pernah ngomong di video-video sebelumnya adalah kita menentukan risk level guys ya. Jadi tujuan kita invest di altcoin kan sebenarnya adalah untuk dapetin higher reward. Tapi kalau misalkan kita dapetnya ternyata lower reward,
berarti kan ngapain kita ambil high risk gitu ya. Bener dong? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa misalnya total 3ES terhadap ETH ini menurun drastis begini, artinya kita akan lebih gampang atau lebih aman dan lebih cuan sebenarnya. Dan ini yang paling benar adalah untuk nggak megang altcoin dan pindah ke Ethereum gitu. Karena Ethereum has less risk and more reward ya. Mau apa lagi gitu guys ya. Cuman kembali lagi ini kan secara general, secara average. Jadi ada beberapa altcoin yang obviously outperform Ether. Atau beberapa altcoin yang dibawa dari top 125 mengalami pump yang cukup besar. Ya mungkin meme coin atau segala macam. Tapi overall bagi kayak ke mayoritas coin di market itu ETH sekarang outperform mereka jauh ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat lagi di ini ada beberapa chart yang saya cukup senang seperti Arrow. Arrow kalau dibandingkan Bitcoin kita bisa ngelihat bahwa dia adalah uptrend ya guys ya. Jadi Arrow ini kali 1000 ini cuma supaya angkanya jadi nggak kayak 0,00 gitu ya. Sebenarnya nggak gitu masalah terhadap perbandingan. Tapi kalau kita ngelihat ya ini semua uptrend ya di Arrow ini ya. Arrow ini mengalami uptrend, tapi ya kembali lagi ini terhadap Bitcoin ya. Kalau misalnya kita bandingin terhadap Ether, well, it's not looking that great ya. Obviously dia naik tetap, tapi sebenarnya ini mencetak lower high ya guys ya, bisa ngelihat. Sehingga artinya apa? Arrow sebenarnya lebih underperform dibandingkan ETH. Oke, memang di saat ini dia overperform ya guys ya. Tapi ada beberapa nanti di masa depan kemungkinan ada potensi untuk nggak mencetak setinggi high yang setinggi di Juni ya 2025. Jadi kalau misalnya kayak Aptos apalagi ya, Aptos ini terhadap Bitcoin aja udah anjlok ya. Dia dari sejak berapa nih 2024 Desember ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan ini kalau kalian lihat dari chart dimanapun aja ini udah pasti jelek banget ya. Dia bahkan nggak ada try to push back resistance, nggak ada. Ini langsung turun aja drastis. Dan Ethereum-nya ternyata lebih parah lagi guys ya. Bisa dilihat sejak dari April 2025 ini turun berapa persen nih? Turun 67% terhadap Ethereum. Artinya apa? Kalau misalkan di sejak kalian April 2025 kalian beli $1.000 Ether dan $1.000 Aptos, kalian akan jauh lebih cuan di Ether dibandingkan Aptos. Ya. Atau mungkin Aptos gak gerak. Saya nggak ingat harga Aptos di luar kepala waktu di April dan waktu sekarang. Tapi kan overall adalah kalian kan mau invest di Aptos kan karena mau dapat high rewardnya, you know. Tapi ternyata kita kalah gitu terhadap Ethereum yang less risk gitu. Nah itu kenapa makanya kita harus perlu perhatiin terus chart-chart altcoin terhadap Ethereum, terhadap Bitcoin juga. Karena itu menentukan kapan kita harus rotate ya. Kapan kita harus memastikan kapital kita digunakan secara terbaik, ya kan? Dan ada beberapa contoh yang cukup mengenaskan juga ya. AFX BTC kita bisa ngelihat dia mencetak terus lower high dan lower low. Kita bisa ngelihat dia breakdown terus ya. Dan yang FX Ether juga tidak kelihatan bagus ya. Jadi walaupun AFX kan banyak berita tentang dia gaming center dan segala macam, tapi kembali tetap kalau misalnya kita ngelihat dari chartnya ya lebih mending pegang Ether gitu atau pegang Bitcoin ya guys ya. Berita mah oke, tapi yang penting harga sebenarnya kan, karena naratif ngikutin harga. Oke, kalau harganya naik ya nanti ada dicari aja naratif yang bikin naik, ya kan. Sama kalau buat turun. Dan ada beberapa koin-koin yang lain yang actually overperform ya, seperti INA ya. Saya ada chartnya nggak ada. INA ya, kita bisa ngeliat INA outperform Bitcoin jauh. Ya kan, sejak Juli 2025 dia mengalami kenaikan sebanyak 207% guys ya. Jadi artinya apa, kalau misalnya kalian invest di INA dibandingkan invest di Bitcoin, kalian akan cuan lebih besar 2 kali lipatnya dibandingkan di Bitcoin. That's massive ya kan guys. Dan apalagi INA sendiri adalah stablecoin-ish provider ya. Karena sebenarnya dia algorithmic stablecoin, USDE dan segala macam. Tapi dia berbeda sedikit dari Luna. Dan kalau misalkan kalian tahu Luna, mungkin kalian berarti ini ya angkatan 2021 ya.
Terus habis itu di Ether juga mengalami overperform juga ya guys ya. Dia overperform dari Ether sebanyak 100%. Jadi memang nggak sebanyak Bitcoin. Tapi kita kalau ngelihat udah price performance-nya Ether aja, itu udah gila. Jadi kalau INA bisa ngasilin 100% lebih banyak, berarti tambahan 100%. Berarti 2x ya. That's massive guys, that's massive banget. Tapi memang dalam belakang ini mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan kita hitung dalam sekarang itu sekitar 66% ya guys ya. Tapi ini menurut saya masih bisa kemungkinan untuk bisa push lagi terus. Nah memang saya expect sesuai dengan ya mungkin karena saya ngikutin Benjamin Cowen, saya ngerasa dan saya ngeliat history itu adalah September is not looking that great. Ya kemungkinan mungkin ada masalah-masalah tertentu ya, uncertainty global ekonomi, geopolitik dan segala macam, dan juga sejarah kripto di mana September nggak gitu bagus. Oke. Jadi itu yang saya harapkan untuk waktu-waktu untuk mungkin akumulasi altcoin di saat September nanti. Tapi kita harus ngelihat tetap. Oke, lalu Ethereum supply and dynamics versus Bitcoin ya guys ya. Versus Bitcoin kita bisa ngelihat bahwa dia inflationary period sekarang. Terus habis itu kalau misalnya kita ngelihat valuation terhadap trendline-nya sebenarnya masih di bawah fair value. Tapi kemungkinan besar kita nggak akan nyampe lagi ke 100% valuation kemungkinan, karena di 2021 aja kita nggak nyampe situ ya guys ya. Jadi kita paling bisa nyampe paling segini-segini saja. Oke, terus habis itu apalagi historical risk level Bitcoin sekarang di 0,571, lumayan. Tapi sebenarnya Ethereum ini udah mulai panas guys ya. Dan ini kalau udah mulai nyentuh 0,8 mungkin kemungkinan besar adalah waktu-waktu untuk take profit guys ya. Sebenarnya dari sekarang aja bisa take profit sedikit-sedikit karena ini pushnya sangat jauh guys ya, sangat jauh, dan biasanya di 0,7 sampai 0,8 you want to take a little bit of profit. 0,8 ke 0,9 take majority of your profit, and then 0,9 ke 1 itu typically just hodl for the moonshot, you know. Tapi ya tergantung berdasarkan kalian punya strategi obviously. Terus kalau misalkan hodl wave ini ya, ini yang kita bisa ngelihat bahwa belakangan ini yang 1 month dan 3 month, bukan 1 month dan 3 month, yang 1 week dan 1 month to 1 month holder mulai naik guys ya. Mungkin karena ya kembali lagi harga Bitcoin naik, harga Ethereum naik, booming, terus akhirnya orang-orang mau belanja Bitcoin. Oke. Overall, I think that is all for this video. Jadi kembali lagi ya kita harus perhatiin terus ya chart-chart Bitcoin dan Ether. Dan kenapa menurut saya adalah walaupun Ether udah nge-break $4,000 ya seperti thumbnail ini, it might still push to 5,000, 5K. Okay? Dan kita harus terus perhatiin terus Ethereum dengan pair altcoin yang lain. Anyways, that is all for this video. I'll see you guys next time. Bye-bye.